Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Tania Nifasdiawati dengan NIM 24030103323 yang pada hari ini akan melakukan presentasi mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Cindy Claudia Putri yang berjudul Peramalan Jumlah Konsumen dan Tren Penjualan dalam Ekonomi Digital. Dalam tugas ujian akhir semester ini, saya memilih dua topik yang dibahas setelah UTS, yaitu sesi 10 dan sesi 11, yang berjudul dengan Derek Berkala dan Peramalan, Analisis Data Time Series, dan Forecasting. Kedua sesi ini membahas konsep analisis deret waktu, time series, serta berbagai metode peramalan seperti metode kuadrat terkecil, kuadratis, dan eksponensial. Materi ini sangat relevan digunakan dalam menganalisis perkembangan data ekonomi dari waktu ke waktu. Sebagai implementasi dari materi tersebut, saya mengangkat tema presentasi yaitu peramalan jumlah konsumen dan tren penjualan, analisis deret waktu pada data ekonomi digital. Contoh kasus yang saya gunakan mengacu pada tren jumlah pelanggan layanan finansial digital atau vintage dari tahun 2017 hingga 2021. Untuk kemudian diproyeksikan ke tahun 2022 menggunakan beberapa metode tren. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah konsep dasar dari tren peramalan, terus metode yang kedua metode deret waktu, yang ketiga studi kasus data fiktif pelanggan vintage yang telah saya buat tahun 2017 sampai tahun 2021. Latar belakang pembahasan kali ini adalah yang pertama, analisis deret waktu berperan penting dalam memprediksikan perilaku konsumen dan pertumbuhan penggunaan layanan digital seperti e-wallet. Dengan mempertimbangkan faktor literasi digital, keamanan data, serta pengaruh sosial. Proyeksi yang akurat membantu pemerintah dan pelaku usaha merancang strategi adopsi teknologi yang lebih efektif. Lalu yang kedua, dalam sektor e-commerce, metode analisis deret waktu seperti ARIMA, Halt Hunters, dan metode exponential smoothing terbukti efektif dalam memprediksikan tren penjualan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan presentasi ini adalah menguasai atau pentingnya penguasaan metode deret waktu dalam strategi bisnis e-commerce. Pemahaman terhadap metode deret waktu dan peramalan sangat krusial dalam merumuskan keputusan bisnis berbasis data. Lalu yang kedua, mengintegrasikan faktor eksternal dan multimodel untuk prediksi yang lebih akurat. Keberhasilan menerapkan analisis deret waktu tidak hanya bergantung pada model statistik, tetapi juga pada integrasi faktor eksternal seperti kualitas layanan, promosi, dan reputasi pemasok. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja penjualan, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Konsep dasar deret waktu. Jadi, pengertian dari manfaat deret waktu adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam urutan waktu. Lalu yang kedua penting dalam ekonomi untuk menganalisis dan memprediksi variabel seperti inflasi, pengangguran, dan PDB. Lalu membantu pengambilan kebijakan merancang strategi berbasis tren historis. Komponen utama dalam deret waktu adalah ada empat, yaitu tren, musiman, seasonalities, siklus, cyclic, acak, yang keempat adalah acak irregular. Aplikasi analisis deret waktu dalam ekonomi biasanya digunakan oleh bank sentral untuk memprediksi inflasi dan menyusun kebijakan. Dan juga biasanya digunakan oleh e-commerce dan retail menggunakan untuk meramal permintaan dan mengatur produksi. Lalu bisa juga untuk membantu meningkatkan efisiensi dan ketetapan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Metode peramalan yang akan saya gunakan pada kali ini ada empat. Yang akan saya jelaskan pada kali ini ada empat, namun yang akan saya gunakan hanya tiga. Adapun nama-nama metode tersebut adalah metode semi rata-rata atau semi average method. Metode ini membagi data menjadi dua bagian dan menghitung rata-rata dari masing-masing bagian. Selisih rata-rata digunakan untuk menentukan nilai slope trend. Metode ini sangat mudah diterapkan secara manual, jadi cocok untuk jumlah data yang sedikit atau hanya untuk estimasi awal tren. Kaitannya dengan ekonomi, misalnya Anda mempunyai data penjualan vintage tahun 2017 sampai tahun 2021. Metode ini membantu melihat apakah pengguna meningkat secara konsisten atau tidak. Lalu yang kedua, ada metode kuadrat terkecil, least squares method, digunakan untuk menentukan garis tren linear terbaik berdasarkan data historis. Hasil model linear paling akurat atau minimal galat ya, mudah diolah di Excel dan sangat sesuai dengan data jangka pendek dan dengan tren tetap. Kaitannya dengan ekonomi bisa juga digunakan dalam memproyeksi jumlah pelanggan e-commerce dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga adalah metode tren kuadratis, quadratic trend method, digunakan ketika pola tren bersifat melengkung atau nonlinear. Metode ini cocok untuk data jangka menengah hingga panjang, menangkap pola perubahan tren yang tidak ditangkap oleh model linear. Kalau berkaitan dengan ekonomi, misalnya pertumbuhan penggunaan e-wallet mungkin awalnya melambat lalu meningkat tajam. Metode ini dapat menangkap kurva pertumbuhan tersebut, misalnya dalam prediksi adopsi teknologi digital. Lalu yang terakhir, metode tren eksponensial, exponential trend method, digunakan untuk data dengan pola pertumbuhan eksponensial, mengasumsikan pertumbuhan berlipat ganda atau compounding, menggunakan logaritma untuk mengubah bentuk menjadi linear agar bisa diestimasi. Cocok untuk data pertumbuhan cepat seperti adopsi layanan digital, penggunaan internet, kripto, investasi, dan sangat efektif untuk proyeksi jangka panjang. Ini adalah rumus-rumus dasar dari setiap metode dengan metode semi rata-rata, semi average method, dan rumus dasarnya seperti yang dapat saya rangkum dapat dilihat oleh seluruh teman-teman. Langsung saja kita masuk ke studi kasus data konsumen vintage. Studi kasus ini saya buat ringkas dan simpel supaya kita dapat menggunakan atau mempraktikkan keempat metode tersebut. Tabel data pelanggan vintage. Untuk mendukung analisis deret waktu dan pengalaman tren, berikut disajikan data fiktif jumlah pelanggan vintage di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Data ini disusun dalam jutaan penggunaan dan menggunakan pola pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017, jumlah pelanggannya sebanyak 5 juta, 2018 sebanyak 5,6 juta, 2019 sebanyak 6,1 juta, 2020 sebanyak 6,7 juta, 2021 sebanyak 7,2 juta. Tabel ini menggambarkan peningkatan jumlah pengguna vintage secara konsisten dari tahun ke tahun. Lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya penetrasi internet, literasi digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Adapun yang di tengah ini adalah bagan dari tahun ke tahun jumlah pelanggan vintage tahun 2017 sampai 2021. Analisis atas data yang dihimpun, grafik bar berdasarkan dari data tersebut menunjukkan lima batang vertikal yang memiliki masing-masing tahun dari 2017 hingga 2001. Sumbu X atau sumbu horizontal itu menunjukkan tahunnya dan sumbu Y adalah menunjukkan jumlah pelanggan. Pola grafik ini trennya naik secara konsisten dari 5 juta ke 7,2 juta. Grafik ini saya gunakan sebagai dasar peramalan dalam metode kuadrat kecil,
metode kuadratis maupun eksponensial karena jelas menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang stabil. Peramalan dengan metode kuadrat kecil. Berdasarkan perhitungan metode kuadrat terkecil, least square method, dengan data pelanggan vintage tahun 2017-2021, diperoleh hasil berikut. Y sama dengan alpha plus beta kali X. Yang dimana alpha 6,12 adalah rata-rata jumlah pelanggan, beta adalah 0,55 rata-rata peningkatan jumlah pelanggan setiap tahun, dan X sama dengan 0 untuk tahun 2019, tahun tengah, sehingga X sama dengan 3 untuk tahun 2022. Yang mau kita ramal adalah tahun 2022, eh, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah jumlah pelanggan vintage pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 7,77 juta pengguna berdasarkan metode kuadrat terkecil. Lalu langsung saja saya percepat untuk peramalan dengan metode kuadratis dengan persamaan kuadratis sebagai berikut. Diproyeksikan pada tahun 2022 jumlah pelanggan vintage pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 7,72 juta pengguna berdasarkan metode tren kuadratis. Lalu berikut penghitungan dengan metode tren eksponensial. Jumlah pelanggan vintage pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7,97 juta pengguna berdasarkan metode tren eksponensial. Nah, ini yang terakhir ada perbandingan hasil ramalan dari ketiga metode tersebut. Data pelanggan vintage dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan meningkat dari 5 juta menjadi 7,2 juta pengguna. Ketika dilakukan peramalan untuk tahun 2022 menggunakan tiga metode, hasilnya sebagai berikut. Metode kuadrat terkecil dengan persamaan Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55 X mendapatkan proyeksi 7,7 juta. Lalu dengan metode tren kuadratis, Y sama dengan A ditambah B, X ditambah C, X kuadrat, sama dengan kita temukan hasilnya 7,72 juta. Lalu yang ketiga adalah tren eksponensial, Y sama dengan 6,07 dikali E pangkat 0,0909 X. Dapat diproyeksikan juga jumlahnya 7,97 juta pengguna. Semua metode menunjukkan tren naik, namun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi kuadrat terkecil atau linear mengasumsikan pertumbuhan tetap setiap tahun, cocok untuk tren yang konsisten tanpa perubahan tajam. Lalu yang kedua, tren kuadratis memperhitungkan kemungkinan perlambatan atau percepatan dalam jangka panjang. Dalam kasus ini menunjukkan perlambatan kecil. Tren eksponensial mengasumsikan pertumbuhan yang makin cepat setiap tahunnya, sehingga menghasilkan proyeksi paling tinggi di antara ketiga metode tersebut. Nah, ini implikasi bagi pengusaha dan pembuat kebijakan ekonomi digital dapat kita simpulkan tidak ada satu metode yang paling akurat tanpa data validasi dari tahun-tahun berikutnya. Namun, jika tren pertumbuhan vintage masih mengikuti pola adopsi teknologi digital yang cepat, maka metode eksponensial bisa lebih mendekati kenyataan. Bagi pengusaha vintage, perencanaan produk, tren pertumbuhan menunjukkan potensi pasar yang terus berkembang, mendorong meluncurkan fitur baru dan ekspansi. Bagi pemerintah atau regulator, peningkatan literasi digital, yaitu prediksi tren, dapat digunakan untuk merancang program edukasi dan inklusi keuangan. Analisis deret waktu terbukti menjadi alat penting dalam memahami dan memprediksi tren pertumbuhan pelanggan vintage di Indonesia. Melalui metode kuadrat terkecil, tren kuadratis, dan tren eksponensial, diperoleh gambaran yang konsisten bahwa jumlah pengguna vintage